Shalom, shalom sobat jemaat Tuhan, jemaat besar salam mesra. Syukur puji Tuhan kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama melalui ibadah online kita. Dan untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi ini, mari kita mempersiapkan setiap hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini bersama-sama, Satu Hal Yang Kurindu. datang kepada Engkau.
terima kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa pengampunan kita, mari kita mengangkat lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai simbol kita untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ketika hatiku lari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku lari hakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hatiku lari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati Ya Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami di dalam pikiran kami, perkataan dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberikan anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi dan memandang rendah akan berkat syurgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Syurgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami
kami juga tidak mementingkan pekerjaan syurgawi serta kehidupan rohani kami. Kami tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama manusia dan tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan pulihkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Dan semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih seperti hati Bapa mengasihi, tiada pamrih, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya. Bapa di syurga Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami serahkan kembali ke dalam-Mu. Amin. Saudara, seperti yang kita telah dengar 2 minggu yang lalu, sepanjang bulan ini tema kita adalah membangun. Dan saya percaya untuk kita saling membangun di dalam Kristus itu kita juga perlu bersatu, karena di dalam persaudaraan kita, di dalam kesatuan kita, di situ Tuhan Yesus hadir, di situ Tuhan Yesus mengurapi, dan di situ jugalah Tuhan Yesus memberkati. Dan seperti pembacaan firman Tuhan kita sebentar tadi, berkat-berkat dicurahkan kepada kita ketika kita bersatu di dalam Kristus Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yesus dengan lagu Betapa Indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam
Saudara, untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saya ambil di dalam Mazmur 133, ayat yang pertama hingga yang terakhir. Ada 3 ayat saja dan tajuk besar dia di sini, persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita benar-benar fokus mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena kita seperti bejana, kita bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk dengan firman Tuhan bagi kehidupan kita, untuk memberkati sesama kita di dalam kita menjadi terang dan garam dunia. Mari kita mengangkatkan pujian penyembahan ini bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, agar sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Untuk berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, agar sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus,
biar kami fokus untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Jamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami hanya tertumpu kepada firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang membentuk kami sebagai anak-anak-Mu dan menjadi terang dan garam dunia. Haleluya, ini kami Tuhan. Dan masa dan tempat ini saya serahkan kepada pembawa firman Tuhan. Saudara, Allah syurgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kita masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam topik besar membangun. Dan topik khusus pada hari ini ialah saling membangun di dalam Kristus. Dan teks diambil daripada 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-10. Seperti biasa saya akan bacakan ini kepada kamu semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, adakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sangat mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami sangat sadari Tuhan bahwa pengetahuan kami sangat terbatas di dalam memahami isi firman Tuhan.
Tapi kami percaya jika Tuhan yang bersama kami, dan jika kami mempelajari sesuatu hal dan kebenaran dengan pimpinan Roh Kudus, semua itu akan menjadi lebih mudah. Kami mohon di dalam kelemahan kami inilah Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Selain daripada Tuhan, peringatkan kami supaya apa yang bakal kami pelajari ini, supaya tidak sekadar menjadi pengetahuan yang baik bagi kami, tapi biarlah ini dapat mengubah kehidupan kami dan dapat membantu kami untuk mengenali Engkau dengan lebih baik. Kami mau menyerahkan pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mengingat kembali pelajaran kita sepanjang 2 minggu sebelum ini, ada beberapa hal yang telah kita pelajari secara sederhana, yaitu kita belajar apakah dasar iman kita, dan kita juga belajar bahwa kita harus membangun di atas dasar iman itu. Apakah dasar iman itu? Dasar iman kita ialah Yesus Kristus. Dan hari demi hari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan sedikit demi sedikit dengan kekuatan daripada Tuhan kita berusaha berubah menjadi seperti Kristus di dalam tindakannya, di dalam belas kasihannya, dan di dalam anugerahnya. Karena melalui inilah kita menyatakan kepada dunia melalui kehidupan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, meskipun tanpa keluar kata-kata daripada mulut kita. Dalam arti kata lain, hidup kita menjadi kesaksian yang baik kepada sesama manusia dan menjadi agen pengenalan akan Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu saling membangun di dalam Kristus. Sebenarnya kita semua mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan, dan tanggung jawab inilah yang kita harus pikul bersama di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana saling membangun di dalam Kristus. Kita semua mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing, betul? Sebagai contoh, seseorang mungkin mempunyai kelebihan daripada aspek pengetahuan dan pemahaman. Di dalam arti kata lain, dia mempunyai kebijaksanaan. Dan dengan kebijaksanaan inilah, dia boleh mengajar dan mendidik serta membantu sesama orang percaya untuk memahami akan sesuatu hal yang rumit berkaitan dengan iman kita kepada sesuatu yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Manakala dari sudut lain pula, ada juga di antara kita yang kurang daripada aspek pengetahuan dan pemahaman, tetapi sangat baik di dalam hal yang praktikal seperti melakukan sesuatu ataupun memberikan sesuatu. Nah, karena di dalam hal ini mungkin kita mempunyai kelebihan daripada orang lain. Daripada situasi ini, saling membangun di dalam Kristus boleh diaplikasikan dengan tindakan kita melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan kita, dan pada waktu yang sama kita belajar untuk saling bergantungan antara satu sama lain. Di dalam bahasa yang sederhana ialah beginilah saling membangun di dalam Kristus. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada juga yang cuma mempunyai hati untuk membantu tetapi tidak mempunyai kemampuan pada ketika itu. Ini tidak mengapa, karena apa yang penting ialah hati, keinginan kita untuk membantu. Kita sudah berada di dalam landasan yang betul, dan dengan hati inilah, meskipun di dalam kelemahan kita, kita berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita. Dan Tuhan yang melihat pekerjaan kita ini akan memakai kelemahan kita ini untuk menyatakan kuasa-Nya. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Selesai dengan konsep saling membangun dalam Kristus. Nah, persoalannya sekarang ialah apakah yang perlu dibangun? Sebenarnya memang banyak hal yang perlu dibangun sebenarnya. Karena konsep saling membangun yang baru saya jelaskan sebentar tadi, yaitu melengkapi dan saling bergantungan. Konsep ini boleh diaplikasikan di mana saja di dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Namun karena fokus kita pada hari ini ialah untuk
saling membangun di dalam Kristus, mari kita hanya fokus kepada hal ini saja. Berbalik kepada teks kita pada hari ini. Pembacaan kita sebentar tadi merupakan bahagian terakhir di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan di dalam pasal ini Paulus mengakhiri suratnya dengan peringatan terakhir kepada jemaat-jemaat di sana bahwa dia akan datang buat kali yang ketiga untuk melawat jemaat Korintus. Dengan andaian bahwa Rasul Paulus sendiri sudah pernah melawat Korintus sebanyak 2 kali. Tetapi meskipun Paulus sudah melawat jemaat Korintus sebanyak 2 kali, masih ada saja masalah yang timbul di dalam jemaat itu. Dan tidak dinafikan banyak jemaat yang ada di dalam Empire Roma. Jemaat Korintus inilah adalah jemaat yang paling bermasalah. Yang ada saja masalah yang timbul dalam jemaat ini. Ada perpecahan di dalam jemaat, ada masalah pengajar-pengajar sesat, ada juga yang sampai menafikan kerasulan Rasul Paulus. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ketiga. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Mereka menginginkan bukti bahwa Rasul Paulus adalah benar-benar Rasul. Bayangkan ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jika ada penolakan daripada pengajar iman sendiri, bagaimanakah mungkin mereka akan bertumbuh dan dibangun dalam Kristus? Ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan bagi Paulus. Jika Rasul sahaja mereka boleh tolak, apa yang akan berlaku seterusnya? Sudah tentunya pengajar-pengajar sesatlah yang akan bertumbuh di dalam kalangan jemaat itu. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan pada khotbah yang lalu, persiapkanlah diri kita dalam pengetahuan akan iman kita, dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita boleh membezakan mana ajaran yang sihat dan mana ajaran yang sesat. Jangan sampai kita ini mudah diperdaya, diombang-ambingkan dengan pelbagai ajaran yang sebenarnya tidak berlandaskan dengan Alkitab sama sekali. Jangan sampai pengajar-pengajar sesat ini mencuri kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mengenal pengajar-pengajar sesat ini? Dari buahlah kamu mengenal mereka. Daripada kehidupan mereka lah kamu mengenal mereka. Nah, persoalan seterusnya ialah kenapa jemaat di Korintus ini menafikan kerasulan Rasul Paulus? Jawaban yang sederhana bagi persoalan yang saya tanyakan sebentar tadi ialah karena Rasul Paulus bukanlah seorang pembicara ataupun pengkhotbah yang baik, atau sekurang-kurangnya menurut standar orang Korintus pada ketika itu, Rasul Paulus bukanlah pengkhotbah ataupun pembicara yang baik di mata mereka. Karena benar komuniti orang Korintus mempunyai budaya untuk meneliti setiap pembicara ataupun pengkhotbah berdasarkan kemahiran mereka berpidato dan bercakap di hadapan umum. Dan menurut mereka, Rasul Paulus bukanlah seorang yang begitu baik di dalam hal ini. Dan saya tidak heran jika ada di kalangan kita yang mungkin terkejut mendengar jika saya mengatakan bahwa Rasul Paulus bukanlah seorang public speaker ataupun pengkhotbah yang baik. Tapi menurut para pengkritik Alkitab, ini merupakan kesimpulan hasil daripada penemuan mereka. Antara bukti yang menyokong kesimpulan ini terdapat di dalam kenyataan Rasul Paulus sendiri. Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampailah ayat yang ketiga, dan juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampailah ayat yang ke-12. Saya akan bacakan teks ini. Sungguh pun aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul
telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sendiri mengaku bahwa dia telah menjadi bodoh, dia lemah jika dibandingkan dengan rasul-rasul yang luar biasa yang terdapat di dalam kota Korintus. Tetapi itu tidak menghalang Rasul Paulus untuk tetap memberitakan kebenaran. Nah, apabila kita melihat sedikit dalam lagi mengenai konteks keseluruhan kota Korintus, alasan kenapa Paulus ditolak kerasulannya tidak hanya karena dia bukanlah seorang pembicara atau public speaker yang kurang baik. Karena menurut pemerhatian saya, antara salah satu sebab mengapa Paulus tidak disukai ataupun tidak populer di kalangan jemaat Korintus ialah karena dia memberitakan Injil dan dia menegur kelakuan yang salah di dalam jemaat dan bukan menyedapkan telinga jemaat. Dia tidak menyatakan kebohongan kepada jemaat. Dia lebih bimbang akan keselamatan jemaat-jemaat daripada hanya menyenangkan hati jemaat dengan kebohongan. Kita boleh lihat di dalam teks kita pada hari ini, di dalam ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengatakan, "Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran." Seperti yang saya katakan tadi, Paulus memberitakan Injil dan kebenaran. Dia tidak sekadar mau menyenangkan hati pendengarnya dengan kebohongan. Sebaliknya, pengajar sesat yang lebih bijak berkata-kata, lebih bijak berpidato daripada Rasul Paulus, menyampaikan kata-kata yang menarik, menyebabkan mereka disukai. Tapi golongan ini tidak bimbang akan keselamatan jemaat-jemaat. Mereka tidak kisah sama ada jemaat di Korintus ini dibangun di dalam Kristus dan pengetahuan mereka akan Kristus. Tapi apa yang mereka inginkan ialah mereka cuma mau memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka mau apa yang mereka mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Mari kita masuk ke dalam konteks masalah dalam Korintus dengan lebih lagi, supaya kita boleh melihat gambaran apa yang berlaku dalam kota itu dengan lebih baik. Ada beberapa jenis masalah yang berleluasa di dalam kota Korintus pada ketika itu. Tapi saya akan fokus kepada masalah sinkretisme di dalam kota Korintus. Nah, persoalan, apakah sinkretisme? Sinkretisme ialah campur aduk kepercayaan dalam bahasa yang sederhana. Nah, ada ajaran beberapa agama di dalam kota Korintus yang sangat menekankan mengenai karunia berbahasa roh, dan itu sudah masuk di dalam jemaah di Korintus. Nah, ada dua jenis agama yang menekankan bahasa roh, golongan yang menyembah dewa Apollo dan beberapa agama misteri yang lain. Yang menjadi masalah ialah orang-orang yang pada mulanya mengikuti agama ini, mereka menjadi Kristen dan membawa fahaman mereka ini di dalam jemaah, yaitu mengutamakan bahasa roh dan penggunaannya di dalam ibadah. Tapi menurut Paulus, penggunaan bahasa roh di dalam ibadah adalah tidak perlu dan tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Tujuannya ialah sederhana, yaitu karena bahasa roh tidak dapat difahami oleh jemaah yang lain. Jika tidak boleh difahami oleh jemaah, maka itu tidak dapat membangun jemaah. Di dalam arti kata lain, penggunaan bahasa roh ataupun bahasa yang tidak difahami dalam ibadah adalah satu tindakan yang tidak mengasihi, karena itu tidak memberikan apa-apapun faedah kepada jemaat. Oleh itu, menurut Rasul Paulus, sebaiknya bahasa roh ini digunakan ketika berdoa sendiri saja ataupun ketika ada orang yang boleh menerjemahkannya, barulah boleh digunakan di dalam ibadah. Karena fokus ibadah ialah bukan untuk mempamerkan karunia-karunia yang kita dapat daripada Tuhan, tapi fokus ibadah bersama ataupun community Kristen ialah untuk saling membangun di dalam Kristus.
Itu fokusnya. Dan ada di kalangan mereka yang telah tersasar daripada fokus ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, teguran Paulus mungkin membuatkan dia kurang populer di dalam jemaat Korintus, dan bahkan ada yang sampai menolak kerasulannya karena kebenaran yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan saya juga menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ada kalanya mencabar kepribadian kita, bahkan susah untuk dihadam apalagi untuk didengar. Tetapi semua ini dengan satu tujuan yang murni, yaitu untuk membangun kita di dalam kebenaran, membangun kita di dalam iman yang benar. Inilah tujuan kebenaran harus diberitakan. Karena jika kebenaran tidak diberitakan, maka kita tidak akan dibangun di atas kebenaran itu. Kita mungkin lebih senang mendengar perkataan berkat jika dibandingkan dengan perkataan kutuk, atau pengampunan berbanding hukuman, kasih berbanding kemarahan. Tapi pada hakikatnya firman Tuhan datang di dalam bentuk seperti ini kepada kita bagi tujuan membangun iman kita. Injil adalah berita baik kepada yang percaya dan setia, tetapi hukuman kepada yang tidak percaya dan menganggap Injil adalah satu kebodohan. Nah, sebagai rasul, meskipun dianggap sebagai orang yang tidak pandai berbicara dan berkhotbah, Paulus yakin di dalam hatinya bahwa di dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan sebagai pengkhotbah sendiri, saya sadari bahwa menyenangkan hati pendengar dan kata-kata yang manis, yang menghibur, menjadi satu pencobaan yang sangat besar. Karena pengkhotbah yang menyenangkan hati pendengarnya membuatkan seorang pengkhotbah itu disukai, diminati, bahkan populer. Semua ini adalah nikmat dunia dan sangat menarik. Namun karena saya menyadari bahwa betapa besar anugerah di dalam hidup ini, Tuhan yang menyelamatkan saya meskipun saya adalah orang yang berdosa daripada kematian dan hukuman yang kekal, saya menjawab panggilan berkhotbah meskipun di dalam kelemahan dan di dalam kekurangan, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat. Bukan dengan penipuan, bukan dengan hanya jenaka, tetapi dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab. Dalam arti kata lain, peranan seorang pengkhotbah dan panggilannya ialah untuk membangun orang-orang dalam pengenalan akan Kristus melalui khotbah dan ajarannya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, meskipun dia sendiri dianggap tidak pandai berkhotbah dan berbicara. Tapi dalam hal yang lain seperti hal tulisan, Paulus memang sangat baik di dalam hal penulisan. Nah, persoalan seterusnya, jika itu mengenai membangun jemaah di dalam Kristus melalui khotbah, bagaimanakah jika saya bukan seorang pengkhotbah? Boleh ikut serta di dalam saling membangun di dalam Kristus? Nah, saya rasa pertanyaan ini sangat penting untuk kita jawab. Nah, seperti yang saya katakan sebentar tadi di awal khotbah saya, konsep saling membangun di dalam Kristus ialah tindakan kita melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan yang kita ada. Dan pada waktu yang sama, kita juga saling belajar untuk saling bergantungan antara satu sama lain. Ini adalah konsep saling membangun dalam Kristus. Di dalam arti kata lain, jika kamu bukanlah seorang yang pengkhotbah, yang berkhotbah, masih ada hal yang kita boleh lakukan. Sebagai contoh, di dalam situasi pandemik ini, ada di kalangan orang percaya yang mempunyai kelebihan dari segi ekonomi, dan ada yang kurang dari segi ekonomi. Yang berkelebihan boleh membantu yang kekurangan.
Tapi mungkin persoalan yang lain yang akan timbul ialah bagaimana memberi dikira membangun di dalam Kristus. Saya ingin katakan sesuatu yang sangat-sangat penting kepada kamu semua. Selama ini kita sudah ketahui bahwa kita boleh dibangun iman kita melalui pendengaran firman Tuhan, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan banyak hal yang kita boleh lakukan sehingga kita boleh dibangun dalam iman kita. Tetapi ada satu hal yang kita sering lakukan yang kita tidak menyadari bahwa impaknya begitu besar. Apakah itu? Yang saya maksudkan ialah pertolongan yang datang kepada yang memerlukan. Tanpa kita sadari sebenarnya pertolongan yang kita berikan kepada orang yang memerlukan, hal ini memberikan impak yang sangat-sangat besar di dalam pembangunan iman seseorang. Kenapa? Karena melalui tindakan kamu, Kristus dinyatakan kepada mereka yang menerima belas kasihan daripada kamu. Mereka merasakan kasih Yesus, belas kasihan Yesus melalui apa yang kamu lakukan kepada mereka. Menurut Abraham Maslow, dalam hierarki keperluan Maslow, manusia ada beberapa tingkat keperluan, dan perkara yang paling dasar dalam tingkat keperluan itu ialah keperluan fisikal, yaitu makanan, tempat tidur, pakaian, dan beberapa hal yang lain. Semua ini adalah bertujuan untuk meneruskan hidup. Nah, jika tahap pertama ini tidak dipenuhi, jangankan khotbah, ceramah daripada penceramah motivasi yang paling terkenal di dunia juga, mereka tidak akan dengar ataupun tidak akan peduli. Karena itu bukanlah keperluan mereka pada ketika itu. Keperluan mereka ialah keperluan untuk hidup, keperluan untuk mereka melihat hari esok. Dan Yesus juga menyadari hakikat ini. Yesus memberi makan 5.000 orang yang mengikut dia. Sehingga orang-orang itu mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 14, memang dialah nabi yang dinanti-nantikan datang ke dunia. Selain daripada itu, Yesus juga ketika dia mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, kita sering melihat dia membawa murid-muridnya untuk makan terlebih dahulu. Sebagai contoh, setelah Yesus bangkit daripada kematian, dia menampakkan dirinya kepada Petrus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus membawa Petrus untuk sarapan. Setelah semalaman Petrus mencari ikan tetapi tidak mendapat. Saya tidak menafikan jika lebih banyak kebangunan rohani terjadi di meja makan jika dibandingkan dengan semua KKR yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, semua KKR yang pernah kita ikut. Di dalam arti kata lain, penuhilah keperluan asas bagi yang memerlukan. Injil sudah disampaikan sebelum kamu membuka mulut kamu. Saudara dan saudari sekalian, ini merupakan sedikit contoh bagaimana kita boleh saling membangun di dalam Kristus. Yang pertama, melalui khotbah kepada yang mempunyai karunia. Kepada yang mempunyai karunia untuk mengajar, ajarlah. Tapi kepada orang yang mempunyai karunia untuk memberi, berilah. Dan masih banyak hal yang kita boleh lakukan yang boleh membangun iman jemaat, yang boleh saling membangun di dalam Kristus. Baik itu melalui pertolongan ataupun mengajar dan sebagainya. Hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Oleh itu marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan bangunlah sesama kamu di dalam pengajaran, di dalam teguran, dan di dalam apa cara sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengetahui konsep saling membangun di dalam Kristus, yaitu dengan melengkapi kelemahan sesama kami,
dengan kelebihan kami, dan juga saling bergantung di antara kami. Karena melalui hal inilah kami saling membangun di dalam Kristus. Dan Tuhan, kami sadari kami mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi jangan biarkan kelemahan itu melemahkan kami. Tapi ajarilah kami untuk fokus kepada kekuatan kami untuk membantu yang lemah. Dan biarlah kesatuan ini terus ada dalam hati jemaat. Dan biarlah mereka terus saling dibangun di dalam Kristus hari demi hari. Dan kami mohon pertolongan Tuhan di dalam hal ini. Pada waktu yang sama Tuhan, kami juga tidak mau tetap takut dan bimbang akan pandemi ini. Karena kami tahu Tuhan yang bersama dengan kami. Meskipun kami melihat ada pertambahan case baru setiap hari, tapi janganlah biarkan itu menggoyahkan kami. Tapi peringatkanlah kami di dalam segala sesuatu Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Dan memang terdetik di hati kami bahwa kami mau pandemi ini hilang dalam muka bumi, tapi bukanlah kehendak kami yang terjadi, tapi kehendaklah Tuhan yang terjadi. Dan dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk jemaat-jemaat yang berada di mana saja pada ketika ini, supaya Tuhan yang melindungi, menjaga, menghibur mereka walau dimanapun mereka berada. Semoga kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus tetap kita dapat rasakan di mana saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini ada dua pengumuman. Pertama adalah Shalom, saudara kekasih jemaat Alam Mesra. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja meskipun kita di dalam pandemik COVID-19 ini. Saya mendorong untuk semua kekal teguh, walaupun kita tahu baru-baru ini ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, tapi percayalah Tuhan berserta kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Yang kedua adalah soal persembahan boleh disalurkan di account yang tertera di bawah. Jika Anda ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung kepada saya sendiri sebagai pengurusi Jemaat Alam Mesra dan juga kepada Pastor Welek sebagai gembala. Terima kasih. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menaikkan pujian ini sampai bertemu lagi. Semoga kita bertemu lagi di ibadah yang akan datang. Mari kita memuji Tuhan. Bertemu lagi dalam kasih, sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Sampai bertemu lagi, untuk puji Tuhan di mana saja, puji Dia bila saja, puji Dia kasih-Nya seluas angkasa. Ku puji nama Yesus, ku sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Sampai bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam kasih, sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita. Sampai bertemu lagi, untuk puji Tuhan di mana saja, puji Dia bila saja, puji Dia kasih-Nya seluas angkasa.
Sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintah yang utama, dengarlah, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, seluruh akalmu, dan segala kekuatanmu." Perintah yang kedua adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Dan mari kita berdoa untuk doa berkat. Bapa Syurgawi yang kami kenal, yang berada dalam kerajaan syurga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau setia menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi ini. Dan mohon berkati anak-anak-Mu yang sudah menyertai ibadah hari ini, agar berkat-berkat dicurahkan kepada mereka. Bapa, kami serahkan semua aktiviti yang akan kami lakukan selepas ini dan maupun di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, dan pimpin kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus.